Sebuah pabrikan motor, bikin motor pasti tujuan akhirnya keuntungan. Motor yang mereka buat berhasil terjual banyak di pasaran. Namun yang namanya hidup, pasti tidak semua berjalan sesuai keinginan kita. Tidak semua motor yang dibuat oleh pabrikan itu laku terjual di pasaran. Ada saja produk-produk yang tidak diterima oleh konsumen karena berbagai macam alasan. Berikut adalah daftar motor yang telah dirangkum oleh Fitulo Motovlog yang gagal dalam penjualan alias kurang laku. Suzuki Arashi 125. Suzuki Arashi 125 di-launching bulan Maret 2006 dengan tagline My Style. Di Thailand, motor ini sudah diluncurkan setahun sebelumnya dengan nama Suzuki Katana. Motor bebek yang satu ini diklaim kurang laris di pasaran. Memang begitu kenyataannya sih. Jarang sekali kita melihat motor ini berseliweran di jalanan. Arashi 125 sebenarnya dihadirkan Suzuki untuk meneruskan kesuksesan yang sudah dibangun oleh generasi Suzuki Shogun. Dari segi desain, motor ini terinspirasi dari Suzuki GSX. Lihat aja dari lampu depannya yang sangat mirip. Namun banyak juga yang beranggapan lampu depannya itu aneh, nggak kayak PB umumnya yang ada di stang. Suzuki hanya memasarkan motor ini selama 3 tahun saja, mulai dari 2006 hingga 2009. Mungkin karena desainnya yang masih belum familiar di zaman itu, makanya banyak yang nggak mau beli. Suzuki Arashi dibuat dalam dua versi, ada Suzuki Arashi 125 dan Suzuki Arashi 125R. Suzuki Arashi 125 pakai kopling otomatis, sedangkan Suzuki Arashi 125R yang berkopling manual. Mesin yang digunakan pun sama dengan Suzuki Shogun 125, tapi untuk urusan performa, Arashi sebenarnya lebih unggul dibanding Shogun. Ya, walaupun dengan performa yang lebih baik dari Shogun, ternyata tidak diterima dengan baik oleh konsumen. Bebek bergaya sport ini gagal di pasaran Indonesia. Suzuki Arashi pun tutup usia pada tahun 2009. Yang kedua, Honda CS1. Jauh sebelum Honda Sonic 150 meluncur, Honda udah punya bebek sport yaitu Honda CS1. Motor ini dibilang bebek enggak juga, dibilang sport enggak juga. Karena bentuknya yang serba nanggung. Saat kemunculannya, CS1 cukup diterima pasar. Tapi seiring berjalannya waktu, penjualan mulai turun. Salah satu penyebabnya ialah desainnya yang dianggap nanggung tadi, bahkan sampai mendapat julukan motor banci. Sepak terjang CS1 tidak terlalu lama, motor ini diluncurkan pada tahun 2008. Sepanjang 2008 hingga akhir 2012, penjualannya juga tak begitu banyak, cuma terjual 4.207 unit saja. Sebenarnya Honda mau mengisi celah antara Sport Underbone atau Ayago dengan motor bebek. Banyak sekali yang mengkritik motor ini. Tampilan depan yang ala motor sport, dari tengah ke belakang kayak bebek biasa. Bodi tengahnya juga bikin ribet saat mekanik harus membukanya. Motor ini sebenarnya sudah dibekali mesin yang advance berkapasitas 124,7 cc, SOHC, dan sudah berpendingin cairan, yang saat itu masih cukup jarang. Motor mampu menghasilkan tenaga 12,8 PS serta torsi 10,9 Nm dengan transmisi 5 percepatan. Yang ketiga, Kawasaki Athlete. Meluncur pada tahun 2008, Kawasaki Athlete mengusung model stang jepit. Kawasaki ingin bersaing dengan Suzuki di segmen Ayago yang sudah punya Satria F150. Desainnya juga terlihat sporty. Orang saat beli motor Ayago alias ayam jago, itu ekspektasinya pasti bakal mirip Satria. Kawasaki Athlete dari tampilan oke lah mirip Satria. Dari mesin, nah ini masalahnya. Athlete nggak ada mirip-miripnya sama Satria. Mungkin maksud Kawasaki bikin motor ini untuk orang-orang yang pengen motor bergaya Ayago, tapi dengan harga yang terjangkau. Hanya saja dalam mindset orang, Ayago itu udah pasti bertenaga dan kencang. Nah, di sini letak kelemahannya Athlete. Cuma dibekali mesin tiduran, kayak bebek, 125 cc. Ya, persis mirip motor bebek. Padahal untuk build quality, produk Kawasaki dibilang oke banget. Cuma itu tadi, Ayago adalah motor yang pasarnya segmented banget dan sudah terkenal sebagai motor kencang. Mungkin lain halnya kalau Athlete dicangkokin mesin ninja ya. Nah, mungkin baru bisa tuh nyaingin Satria.
Honda Revo AT. Tahun 2000-an, motor bebek adalah yang paling banyak dipakai orang-orang. Kemudian Yamaha mulai mencoba merubah selera pasar dengan meluncurkan Matic Novo. Dan akhirnya sukses dengan meluncurkan skutik Yamaha Mio. Sejak itu, skutik mulai menggerus motor bebek. Melihat segmen skutik yang semakin berkembang, Honda punya ide menggabungkan motor bebek dengan Matic. Tujuannya agar orang-orang yang masih suka bebek bisa merasakan kepraktisan dari motor Matic. Dengan basis motor bebek mereka Honda Revo, PT AHM meluncurkan bebek Matic yang diberi nama Honda Revo Techno AT. Motor ini masih sangat mirip dengan motor bebek, mulai dari bentuknya, ukuran roda, dan masih pakai rantai. Hanya saja sistem transmisi yang punya gigi digantikan oleh transmisi otomatis. Jadi tinggal gas aja kayak motor Matic. Honda mengandalkan teknologi yang mereka beri nama CV-Matic dengan kubikasi mesin 110 cc. Mesin CV-Matic ini mengandalkan pendinginan ganda untuk area CVT dan untuk oli mesin. Konsumsi bahan bakarnya bisa mencapai 57,3 km untuk 1 liter bensin. Ya, irit banget ya. Cuma ya itu tadi, motor Matic dicap kurang tangguh dan perawatannya ribet. Orang kalau beli motor bebek, pengennya kan punya motor yang tangguh dan perawatannya simple. Dan itu nggak bisa didapat di bebek Matic ini. Alhasil, karena penjualannya yang jelek, motor ini cuma bertahan 3 tahun, dari 2010 dan stop produksi di tahun 2013. Yang berikutnya, Yamaha Lexam. Setelah Honda meluncurkan Revo AT, Yamaha nggak mau ketinggalan dong. Ketika Honda buat segmen baru, mereka juga harus ikut. Secara mereka kan bersaing banget di industri roda 2 Indonesia. Maka diluncurkanlah Yamaha Lexam di tahun 2011. Sama seperti Honda Revo AT, Lexam mencari ceruk para pecinta motor bebek tapi yang ingin lebih praktis. Tapi bukan seperti itu Ferguson. Konsumen lebih memilih bebek tulen atau skutik tulen aja sekalian, bukan yang gabung-gabungan. Sama seperti Revo AT, Lexam mirip motor bebek biasa. Bedanya kickstarter Lexam ada di sebelah kiri, kayak skutik. Masih pakai rantai juga untuk menghubungkan transmisi Matic-nya dengan roda belakang. Mesin Lexam berkapasitas 113 cc. Transfer daya pakai V-Belt yang disebut sebagai Yamaha Compact Automatic Transmission, YCAT. Lexam menyusul temannya si Honda Revo AT yang gagal laku. Hanya berusia 2 tahun saja, setelah itu di stop oleh Yamaha tahun 2013. Kawasaki Edge. Bacanya Edge. Edge. Kalau tadi ada 2 bebek Matic yang tidak laku, berikut ini adalah bebek tulen yang tidak laku. Kawasaki Edge. Diberi nama Edge sama Kawasaki karena memang desain motor ini lancip-lancip dan meruncing gitu. Dirilis pada tahun 2010, motor bebek ini sebenarnya baik-baik aja, nggak ada yang aneh. Bahkan motor ini pernah digarap Ibnu Sembodo dari Manual Teh buat dipakai race sama Hadi Wijaya dan jadi juara Asia saat balapan di Qatar tahun 2011. Di tahun 2010 itu, pabrikan lain rame-rame ngeluarin motor Matic, motor skutik. Karena skutik memang lagi laris manis dan orang udah mulai meninggalkan motor bebek, beralih ke skutik. Alhasil pemasaran motor ini menjadi tenggelam dan masa baktinya terhitung cepat di Indonesia. Inilah nasib yang dirasakan Kawasaki Edge yang justru baru diliris pada tahun 2010 di saat motor-motor bebek udah mulai turun. Ditambah lagi tren penjualan Kawasaki untuk segmen ini dari dulu emang terbilang kalah dari merek Jepang lainnya. Yamaha Force F1. Yamaha punya motor bebek fenomenal, Yamaha F1ZR atau Force One yang bermesin 2 tak. Yamaha pengen membangkitkan nama itu lagi lewat bebek yang mereka luncurkan di tahun 2013 dengan nama Yamaha Force One, motor yang diposisikan untuk mengisi kelas low end. Yamaha Force One yang mereka luncurkan di tahun 2013 dengan nama Yamaha Force F1, motor yang diposisikan untuk mengisi kelas low end. Yamaha Force F1 merupakan generasi penerus dari Vega yang sudah lebih dahulu populer. Motor ini dilengkapi dengan teknologi injeksi dan tampilan yang sporty. Yamaha sebenarnya sudah punya Vega ZR yang juga mereka luncurkan di tahun yang sama untuk motor kelas low entry. Mungkin karena Yamaha pengen membangkitkan lagi nama Force One tadi,
ya syukur-syukur laku keras. Di sektor mesin, Yamaha Force F menggunakan mesin yang sama dengan Yamaha Jupiter Z1. Namun menurut Yamaha terdapat beberapa perbedaan. Maklum, motor ini dibanderol dengan harga yang lebih murah. Namun sayangnya motor ini kurang laku di pasaran dan hanya berusia 2 tahun saja. Kemudian Yamaha merilis Vega Force untuk menggantikan motor ini. Motor berikutnya yang gagal laku, Suzuki Satria F115 Youngstar. Ketika melihat kesuksesan dari Ayago andalan mereka, Satria F150, Suzuki tergoda untuk meluncurkan versi entry level dari Satria F150 yang kemudian mereka beri nama Satria F115 Youngstar. Basis motor ini sebenarnya dari Suzuki Shooter 115 yang merupakan si penerus dari Suzuki Smash. Target konsumennya jelas anak-anak muda, sama seperti Satria F150 yang juga menyasar anak muda. Nah, motor ini buat yang pengen punya Satria F150, tapi nggak kesampaian, jadi ya beli yang versi hematnya aja. Walaupun berbentuk Ayago, desainnya terkesan maksa gitu. Selain dari faktor desain yang maksa tadi, kemudian mesinnya yang masih ala bebek, pamor merek Suzuki di tahun itu sudah mulai menurun. Dialer aja udah banyak yang tutup. Ditambah lagi orang-orang sudah beralih dari bebek ke skutik semua, menambah penderitaan dari Ayago Youngstar ini. Akhirnya motor ini disuntik mati pada tahun 2016. Hidup cuma setahun doang. Jadi nggak semua motor yang dibuat pabrikan itu laku semua ya. Nggak semuanya juga disukai konsumen. Walaupun sebenarnya motor itu bagus, sebuah inovasi yang baru dengan teknologi yang baru, tapi jika konsumen nggak suka, ya nggak sukses juga di pasaran. Akhirnya selera pasar lah yang menentukan pabrikan bikin motor kayak apa. Dan itu dilakukan oleh Honda dan Yamaha di masa sekarang, hingga bisa terus bertahan menjadi pemain terbesar di kancah permotoran tanah air. Bagi pabrikan yang kekeh nggak mau ikut selera pasar ya terjungkal, kayak yang berlogo S itu, tahulah ya. Oke, kalau kamu suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Fitulo Motovlog. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.